Saya kalau saat ini kita sudah ada di 9 Agustus 2021 dan hari ini Smart Listener ini merupakan hari terakhir ya untuk pemberlakuan PPKM ya atau pembatasan kegiatan masyarakat yang kita tahu bersama ini merupakan kali kedua yang diperpanjang ya. Nah, Smart Listener selama pemberlakuan PPKM ya dapat kita lihat Smart Listener pusat-pusat perbelanjaan itu tutup ya Smart Listener, tapi dari hasil pengamatan saya itu ada beberapa juga yang buka ya. Harapannya sih untuk para pelaku retail ya Smart Listeners ke depannya, kalaupun PPKM ini diperpanjang paling tidak pemerintah itu mempunyai ataupun ada kebijakan yang tentunya kebijakan yang adil ya, yang juga berlaku untuk para pelaku retail ya. Jadi bukan hanya untuk pelaku usaha makanan saja, tapi juga untuk para pelaku retail ya. Nah, berbicara mengenai PPKM, Smart Listeners tentunya selama berlaku ya, selama 2 kali ini ada pembatasan yang dilakukan kepada para pelaku usaha dan juga untuk kegiatan masyarakat ya. Nah, di sore hari ini Smart Listeners ya, pembatasan yang dilakukan ini tentunya ya untuk Anda nih Smart Listeners ibu rumah tangga yang tinggal di rumah ya, itu himbauan dari pemerintah katanya sih kalaupun Anda tidak mempunyai kepentingan yang mendesak itu sebaiknya Anda tinggal di rumah aja ya. Nah, Smart Listeners ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya selama di rumah saja Smart Listeners. Kenapa enggak Anda bisa melakukan kreasi ya, misalnya kreasi dengan merajut ya. Dan untuk sore hari ini Smart Listener, seperti biasa di Senin Inspirasi kami menghadirkan tamu spesial di sore hari ini yang tentunya kita akan ajak berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan di sore hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial di studio. Kita sapa dulu. Di sini sudah ada Mbak Airin Tendean. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Airin. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Mirsa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan dari mana nih kegiatannya? Dari rumah dari kah? rumah aja. Atau dari rumah saja? Karena memang himbauannya seperti itu ya. Iya, harus di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke. Ini selama pandemi ya, kalau kita lihat saat ini, kalau Mbak Airin untuk kegiatan-kegiatannya itu apa aja sih selama pandemi ini? Selama pandemi ya, selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga ada kerjaan sebagai UKM, yaitu kerajinan tangan, atau dibilang craft istilahnya, yaitu merajut. Itu saya isi hari-hari saya dengan merajut itu. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai ladang penghasilan buat keluarga saya, bantu keluarga saya. Jadi itu kedepannya seperti itu ya. Tapi kalau dilihat nih ya, kalau merajut ya, ini bisa nggak sih Mbak Airin memberikan sedikit gambaran ya? Kalau yang tidak terlalu familiar ya dengan kreasi seperti ini ya, itu menganggapnya kayaknya gimana gitu ya? Merajut terus menyulam itu hampir sama atau gimana? Bisa memberikan sedikit gambaran begitu? Oh, beda. Beda kalau dari bahannya sih ada yang hampir sama-sama pakai benang. Tapi kalau merajut dia pakai benang-benang kayak benang wol atau benang polyceri jenisnya ya. Kalau menyulam dia bisa pakai benang jahit. Kalau merajut nggak bisa pakai benang jahit. Terus untuk alat untuk merajut dan menyelamnya juga beda. Tekniknya juga berbeda ya? Beda. Kalau merajut dia pakai hakpen. Oke. Sebelum kita masuk untuk teknik merajutnya ya, saya ingin tahu dulu dong idenya ini kok bisa suka gitu ya dengan kreasi ini ya, Mbak Airin. Gini kenapa saya bisa suka merajut, karena dulu waktu saya masih di SD sekolah dasar di SD Santo Yosef, kami diajar keterampilan tangan, salah satunya merajut ini.
Terus saya kepikiran, terus kapan ya saya bisa ngerajut lagi. Saya lihat-lihat di toko ada enggak ya kayak tutorialnya gitu kan. Memang dulu belum ada YouTube. Iya. Nyari-nyari buku, kayaknya males juga. Jadi gimana ya? Kepikiran terus lama-lama. Terus berapa tahun lalu, sekitar tahun 2017, saya lihat teman saya. Dia upload hasil rajutannya di sosial media. Saya, wah, saya pengen deh. Jadi saya minta ajar. Iya. Nah, dan dia berbaik hati mengajar saya walaupun cuma sebentar, dan dia memberikan saya hak pen dengan benang. Ya, mulai dari situ saya mulailah. Jadi penasaran gitu ya, keterusan sampai sekarang. Iya. Kayak passion saya di sini lah, di rajutan ini, merajut ini. Jadi langsung suka ya begitu. Iya. Terus kalau untuk merajut ya, itu berapa lama sih Mbak Airin itu langsung bisa belajar, kemudian langsung bisa menghasilkan suatu karya begitu? Ya lumayan lama sih, tidak bisa langsung. Soalnya waktu saya baru belajar juga, baru bikin tasnya kayak masih amburadul. Dari 2017 saya mulai, saya mulai bisa jual itu sekitar tahun, sudah bisa layak jual maksud saya, produk saya ya, 2018. Lama-kelamaan ya sudah ada peningkatan, sudah mulai bagus kualitas produk saya. Dan memang kebanyakan saya cuma bikin tas aja ya selama ini, sampai jadi satu kontainer tasnya Mbak Wilson. Sampai mama saya bilang, ini tasnya rajutannya mau diapain satu kontainer. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak terjual. Oh gitu ya. Oke, jadi nextnya itu nantinya seperti itu ya. Tapi kalau kalau dilihat ya, itu tadi ya, teman yang rasa ingin tahu ya untuk merajut, itu akhirnya Mbak Airin belajar teman ya. Tapi kalau melihat kesukaan ataupun passion dari generasi yang ada saat ini, generasi milenial, kira-kira ada nggak sih yang suka dengan kreasi seperti ini Mbak Airin? Kalau melihat ya dari anak, mungkin ada yang suka juga dari anak Mbak Airin? Anak saya pernah minta diajarin sih, karena saya waktu itu pernah bilang coba bantu mama dulu. Cuman ya itu, ini merajut ini kerjaan yang perlu kesabaran. Jadi kerjaannya yang tidak bisa buru-buru. Karena kalau salah dikit mesti dibongkar hasilnya Mbak. Oh jadi kalau semuanya, apanya yang salah itu? Misalnya kita ngerajut tuh salah pola, terus ada kelupaan kelangka gitu tusukannya, jelek kan hasilnya, mesti dibongkar rajutannya. Nah itu baru mesti mesti serius, fokus juga bikinnya. Apalagi kalau kita bikinnya pakai tutorial. Dan sekarang ini kan memang saya sebenarnya kalau untuk buat rajutan gini, paling khususnya tas, saya sering lihat tutorial di YouTube. Cuman lihat, tapi yang saya lihat cuma motifnya doang, motifnya saja. Setelah itu model tasnya saya biasa buat sendiri, kayak desain sendiri lah istilahnya. Saya cuma ngelihat motifnya saja. Kalau orang lain mau buat kayak gini, kayaknya mesti orang yang perlu kesabaran deh. Karena buat tas begini bisa sampai 2 mingguan. 2 mingguan Iya. untuk satu Tas. apa ya? Tas. Itu yang ukuran sedang. Kalau ukuran besar bisa 1 bulan, Mbak. Iya. Itu belum termasuk jahit furing dalamnya loh. Itu pagi, siang dan malam gitu ya. Kerja itu terus ya? Iya, apalagi kalau memang ada orderannya, kita mesti kejar, harus sesuai yang kita janjikan. Percaya kalau santai-santai aja ya bisa kita tenang-tenang aja bisa kerjanya. diburu ya. Iya. Mbak Airin tadi mengatakan ya, jadi untuk kreasi rajutan ini memang perlu kesabaran ya, melatih kesabaran. Betul. Ini dilakukan untuk wanita saja kah atau bisa juga dilakukan oleh pria? Bisa ya. Justru banyak saya lihat di mana orang-orang di luar negeri. Saya kan suka googling segala macam kan, banyak loh yang laki-laki yang ngerajut gitu, pria-pria yang ngerajut. Mereka malah bisa pintar keniting. Saya belum bisa keniting itu yang susah, itu yang pakai dua stick gitu. Saya belum bisa. Iya. Oke, jadi ini bisa ya untuk wanita juga, pria juga bisa gitu ya, untuk melatih kesabaran. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu kreasi itu bulanan ya? Kalau untuk tas bisa lama. Kalau untuk kayak masker cuma 1 hari bisa. 1 hari bisa. Iya. Kemudian untuk menciptakan satu kreasi begitu, apa-apa detail yang harus diperhatikan Mbak Airin?
Misalnya membuat tas ya atau Mm-mm. membuat topi ya, ini manis sekali ya. Topi ini agak Iya. susah. Hmm. Topi agak susah. Kalau tas kan nggak ada ukurannya. Hmm. Kalau tas palingan motifnya harus rapi. Ya. Terus furingnya juga kan mesti kasih furing dalamnya. Mhm. Nah itu furingnya juga harus rapi. Karena orang bisa ngeliat gitu, kalau furingnya kayaknya jelek nggak mau beli. Ya. Dia bisa lihat tas di luarnya bagus, dalam furingnya jelek nggak mau. Nah kalau topi lingkar kepalanya orang kan beda-beda. Ya, jadi kita langsung mengukur atau Saya disesuaikan. ambil ukuran standar aja sih yang saya lihat dari teman-teman komunitas rajut di FB. Saya ambil ya ukuran standar aja, kayak misalnya 16 sampai 19 cm Iya. untuk ukuran lingkar kepala perempuan. Saya baru bikin yang topi perempuan aja, Mbak. Yang laki-laki belum. Belum ke Next situ. ya. Iya. Next nanti mudah-mudahan ada orderan juga gitu ya. Amin. Oke, jadi pada saat sebelum memulai ya pekerjaan merajut itu, apa-apa sih yang harus dipersiapkan, Mbak Airin? Oh, yang saya mesti prepare ya itu. Iya, yang harus Saya mau di-prepare. kalau mau dibuat kayak gimana ini tasnya atau topinya, terus bahannya pakai benang apa? Kebanyakan sih saya pakai polyceri aja, Mbak, benang. Polyceri. Karena itu yang ada yang tersedia di Makassar. Hmm. Karena di Makassar ini enggak semua benang terjual dijual di tas. Misalnya ya kalau mau beli yang lebih banyak sih di Jawa, Ya. beli online gitu. Ya saya prepare itu aja. Terus kalau pola sih enggak, biasanya cuma lihat motif aja di YouTube. Kalau tas ya. Iya. Nah kalau yang kayak gini kan sudah repeat order berapa kali, saya tinggal ngulang aja, Mbak. Kalau kayak topi. Tapi selain topi itu ada apa lagi yang dibuat, Mbak Airin? Topi, konektor, masker. Di rumah ada sarung bantal. Iya. Nggak dibawa karena kegedean, ke bawa bantalnya ke sini. Kirain harus dibawa juga ya. Sama apa Bisa tuh? full. Bunga. Saya bikin bunga juga. Tadinya saya mau bawa, cuman tasnya sudah kepenuhan. Bunga. Iya. Ya sama apa lagi ya? Tumbler, tempat minum. Tempat Ya, minum iya. ya. Mbak Airin, kepikiran nggak sih kalau semamanya kreasi rajutan ini juga bisa dibuat dari daur ulang, misalnya dari sampah rumah tangga yang tidak terpakai begitu, itu bisa di mix nggak? Bisa sih, Iya. kayak plastik gitu. Kalau sesama teman kami di komunitas rajut itu, Iya. mereka buat dari tas kresek. Tas kresek Jadi itu ikan tas. bagaimana? Jadi digunting-gunting jadikan seperti benang. Terus Itu dirajut. tas kreseknya digunting-gunting? Iya, jadi kayak benang terus dirajut. Jadi tas rajut anti air. Waterproof. Iya. Itu untuk prepare untuk musim hujan Ya ya? betul. Iya, tapi bener ini, Mbak. Hmm. Mereka buat kayak gitu. Saya belum pernah coba sih. Karena mesti gunting-gunting plastiknya dulu. Jadi itu ya sudah ada yang berpikiran ke arah Iya, situ ya? iya, betul. Apa aja yang tali aja, pokoknya yang berbentuk tali bisa dirajut. Apa-apa Soalnya- saja, misalnya sisa-sisa kebutuhan rumah tangga ya yang bisa Iya, yang penting bisa kayak berbentuk benang atau tali bisa dirajut. yang berbentuk benang. Iya, karena hakpennya itu macam-macam ukurannya, Mbak. Oke. Asal jangan tali tambang aja. Asal bukan tali tambang aja ya. Iya. Oke. Saya jadi penasaran ya. Live juga ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Untuk Anda nih yang mau gabung, mau nanya-nanya juga bersama Mbak Airin, boleh banget ya, silakan live chat ya di channel YouTube Smart Ava Makassar. Sekali lagi kita masih ngobrol nih kerajinan tangan dengan teknik merajut ya. Jangan kebalik. Merajuk. Merajut ya. Oke. Merajut. Iya. Oke, tadi kalau Anda lihat ya untuk saat ini nih Smart Listeners itu ada banyak kreasi yang sudah dihasilkan oleh Mbak Airin, dan sekarang ini kita mencoba untuk saya penasaran nih ya, ingin melihat secara langsung nih bagaimana kelincahan tangan ya, jari jemari dari Mbak Airin untuk menggunakan apa tuh? Hakpen. Hakpen dan juga benang Iya. ya. Oke. Ini langsung aja ya kita melihat tutorial Ya. merajut. Silakan Mbak Airin. Saya coba buat konektor aja, Mbak, ya, yang Iya, simpel-simpel. Ya. Ini saya buat konektor. Ya. Ya, ini konektor yang motif yang simpel aja. Yang simple aja. Iya. Tapi hasilnya bagus. Ini memakai pola juga Mbak Airin. Iya, ini polanya saya ambil dari YouTube. Ini pola yang dihafal di luar kepala ini. Paling mudah Kalau ini pola ya. susah,
saya mesti lihat ulang-ulang lagi. Oke. Iya. Ini saya maaf saya lupa bawa kacamata jadi agak jauh-jauh. Ya, saya gini aja kerja saya sehari-hari kalau mau buat konektor. Iya. Lumayan kalau orderannya kayak 50 biji, aduh. Wah, lumayan ya. Biar untungnya sedikit, tapi kalau semuanya yang pesan banyak ya Yang penting alhamdulillah lancar. juga. Yang penting lancar. Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Ya, ini Kelihatan nggak ini ya di ini? Oke, bisa diangkat lagi Mbak Erin. Ya, Oh ya. diangkat ya. Mhm. Oh, begitu ya. Ya. Jadi kalau yang ingin saya tanyakan nih Mbak Airin, Ya. kalau yang Mbak Airin ini suka merajut ya, Ya. itu tentu kalau semuanya untuk menjahit itu sudah menjadi keahlian lain atau gimana nih? Menjahit dulu kah atau langsung belajar merajut? Kalau menjahit, jahit apa namanya? Yang biasa-biasa saja. Kalau jahit apa Tangan aja, tangan kayak ya. daster bolong gitu atau yang robek-robek ini bisa. Iya. Tapi kalau yang untuk jahit kain dalam furing tas rajut Itu itu belum memang perlu keahlian juga sih. Saya juga awalnya pernah nggak mau pakai tutorial, ternyata nggak bisa. Jadi saya tetap ngintip tutorial di YouTube. Alhamdulillah sudah bisa dan Oke. alhamdulillah rapi dah. Tapi kalau saya rasa saya agak susah, ini saya bawa ke penjahit aja. Jadi itu ya, belum tentu ya kalau sama kita bisa menjahit, itu bisa merajut juga ya. Belum tentu, Pak. Belum tentu ya. itu yang bisa menjahit bisa merajut. Tapi kalau yang bisa merajut kayaknya insya Allah bisa menjahit deh. bisa menjahit. Karena ya. dia mesti jahit furing tasnya yang bagian dalam gitu. Oke. Ya. Kirain kalau suaminya sudah bisa menjahit itu pasti sudah bisa merajut juga, belum tentu ya. Ya belum tentu karena kalau menjahit kan pakai mesin. Kalau Iya. ini kan dia cuma pakai tangan dengan hakpen. Oke. Kalau Kemudian merajut. yang tingkatannya lagi, kalau semuanya sampai bordir, teknik bordir itu lain lagi gitu ya. Kalau bordir kan pakai mesin, Mbak. Kalau sulam bisa pakai tangan Menyulam dengan bisa. jarum. Iya. Oh, ya. Sepertinya kalau saya lihat-lihat nih Mbak Irin bisa menyulam juga ya. Alhamdulillah. Tapi yang kecil-kecil aja dulu. Jangan yang gede-gede. Bukan yang gede-gede ya. Biasanya saya sulam-sulam di ini aja di masker saya. Saya sulam Ada 3 hiasan-hiasannya. ya, kembang-kembang dan sama daunnya. Mhm. Tapi ya itulah nyontek-nyontek dari ini. Dari grup-grup Iya. komunitas rajut. Iya. Oke. Nah, ini ya. Ini yang ingin dibuat apa nih? Konektor, Mbak. Konektor misal, ya. masker ya. Iya. Saya biasa ngitung mesti ada ukuran standarnya supaya bisa kepake untuk masker medis Iya. atau masker kain. Karena kan Kain. biasa karetnya ini beda kan. Mhm. Kalau medis kan dia lebih elastis. Iya. Kalau masker kain kan atau masker rajut pun Agak dia- ngepas nggak? Iya. Agak ngepas. Jadi saya biasa ya. pakai ukuran standar supaya bisa kepake semua Iya. untuk yang pakai masker. Ya, kalau saya sih pilihannya tuh biasanya saya nggak suka kalau terlalu ketat ya. Iya. Heeh. Oke, nah ini ya, ini butuh berapa lama nih? Ya? Kalau ini bisa cepat sih, Mbak. Saya bisa bikin sehari mungkin alhamdulillah sampai 50 ya, biji. oke. Yang kayak gini ya, tapi biasanya itu cuma rajutnya aja. Setelah ini kan dipasangin kancing. Ya. Jadi biasanya saya kerjain besoknya. Ya, oke. Bisa lebih diangkat lagi Mbak Ya, Irin ya. supaya Maaf. bisa terlihat ya. Oke. Nah ini ya, ini hasil kreasi dari Mbak Airin, kerajinan tangan dengan teknik merajut ya. Jadi seperti yang informasikan bahwa untuk teknik ataupun membuat konektor, Rajut. iya, ini cukup tidak memerlukan waktu yang lama ya. Iya. Ini cukup singkat saja. Iya. Oke. Nah ini ya, wow ini sudah lincah banget nih. Ini lagi nggak pakai kacamata plus ini. Lupa bawa kacamatanya. Iya. Ini satu warna saja ya, Kebanyakan sih buat gini satu warna aja. satu warna ya. Kalau mau dikasih kayak pernak-pernik cuman kasih mutiara aja. Gua kasih mutiara saja ya. Kayak ada saya punya satu saya bawa di situ dalam tas. Iya. Oke. Tergantung permintaan sih, Mbak. Iya. Kalau mereka mau pakai apa. Tapi jarang sih saya buat yang 2 warna. Iya. Oke. Ini Mbak Airin ya, jadi sambil ngobrol juga bisa ya, tangannya lincah gitu ya. Sudah biasa, Mbak. Kerja setoran. Nambah pundi-pundi Ya, betul. Oke. Ini kalau suaminya apa ya? Kayaknya harus fokus dulu deh ya untuk merajutnya.
Ini masih lama ya. Nggak apa-apa, ini Nggak apa-apa. udah mau jadi ini. Sudah hampir jadi. Ya kan biasa gini bisa untuk anak-anak. Ukuran-ukuran segini. Oh, itu bisa anak-anak Untuk ya. masker ya anak-anak. Terus Mbak Irin, ini kan sudah cukup banyak ya kerajinan tangan yang dibuat dengan teknik merajut ya. Iya. Kalaupun untuk ide ya, untuk membuat apa yang ingin dibuat begitu, itu langsung muncul tiba-tiba atau bagaimana? Kadang ada memang muncul tiba-tiba sih dari ilham namanya ya, mungkin ilham dari yang di atas ya. Kadang juga ngelihat dari ini, dari Google, dari Pinterest atau ya dari teman-teman di grup komunitas rajut. Biasa pengen buat ini, pengen buat itu, cuman itu waktunya belum ada. Karena kan ya seperti saya baru mau pengen buat baju, buat sepatu sama aksesoris. Oke. Bisa dilanjut lagi? Oh, bisa lanjut lagi ya. Oke. Iya. Ini untuk konektor untuk anak-anak ya. Kalau pendek segitu, kalau ukuran apa untuk dewasa saya ngitung, Mbak. Saya ngitung ini 1, 2 sampai 16. Jadi saya sudah ada standarnya gitu. Oh, jadi ada Jadi standarnya. saya nggak usah ukur pakai senti lagi. 1, Sudah 2, hatam 3, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tinggal 5. Cuman setelah ini masih pasang kancing. Kebetulan saya nggak bawa kancing sama jarum. Jadi ngerajutnya Cukup itu aja ya. Iya. Oke. Ya. Oke, kita bisa lihat ya smart listeners. Ini jadi waktu yang diperlukan ini tidak terlalu lama gitu Tidak ya, lama cukup kalau singkat ini, ya. ya. Karena motifnya juga simple aja, cuman terus terang ini motifnya orang banyak suka. Kalau sekarang untuk tren untuk konektor sendiri, mereka sukanya warna-warna apa sih? Warna yang netral, Mbak. Netral. Kayak warna hitam, krem, abu-abu sama merah-merah marun gini. Jadi saya tuh belinya benar kayak gitu, yang warna-warna gitu untuk konektor. Jadi kalau warna hitam, terus warna coklat, krem sama abu-abu dan merah marun boleh. Itu menjadi warna yang netral ya. Betul. Bisa dicocokkan dengan warna baju dengan warna maskernya. Iya. Oke. Jadi Smart Listeners kalau Anda ini cukup melihat segini. Ya. Bisa. Oke. Itu jadi untuk ukurannya itu diukur tadi 16 bunga. 16 bunga. Iya, 16 bunga. Ini untuk anak-anak atau dewasa? Dewasa. Dewasa. Kalau anak-anak bisa 14 cm kalau nggak salah. 14 cm ya. Karena pernah teman saya ada pesan, dia bilang untuk dia dengan anaknya dia sudah kasih tahu sekian standar ya kalau ukuran kepala gitu ya. Iya sih kayaknya gitu. Oke. Apalagi kalau cuma masker medis kan itu kan karetnya. Jadi lebih elastis iya. ya. Oke, jadi tadi ya untuk warna tadi seperti diinformasikan oleh Mbak Airin itu warna-warna yang netral ya. Iya, betul. Warna abu-abu, terus warna hitam, krem dan marun. Iya. Yang dipatung enggak disebut warnanya. Oh, ini coklat enggak. Ini karena 3 ini special order ya. Iya, karena soalnya 3 topi yang sebelumnya sudah warna apa netral juga udah dipesan. Ini udah yang keempat nih. Udah yang keempat. Iya, repeat order yang keempat. Ini model ini terinspirasi modelnya gimana? Nah, ini yang susah. Ini yang permintaan dari ibu. Ya. Ibu desainer Ibu Mahdalia Makarau. Dia kan beliau di salah satu desainer Indonesia Fashion Chamber. Iya. Dia minta bikinin topi. Tapi saya nggak punya tutorialnya. Saya nyari-nyari setengah mati nggak dapet, Bang. Akhirnya saya bilang gimana ya, saya belajar, saya bongkar sampai berkali-kali, alhamdulillah bisa, dan dia senang. Itu waktu pertama saya buat itu warna krem, dia bilang saya suka. Ini kalau semuanya pakai model yang kayak gini pada saat acara apa gitu ya, atau pas liburan atau gimana? Formal? Bisa formal, bisa formal bukan kawinan ya. Kayak misalnya kayak halal bihalal bisa, karena waktu itu beliau ibu Mahdalia pakainya di acara halal bihalal. Halal bihalal bisa, ke pantai bisa. Jadi kalau topi yang kayak gini itu bawahannya dipakai juga dong, jangan sampai salah kostum ya. Waktu itu beliau pakainya di acara halal bihalal sih, pakai dress. Iya. Jadi waktu itu pas UKM display barang jualan di sana acara itu kan, terus saya pajang di mannequin saya ini di situ, langsung diambil sama beliau, dipakai, langsung disuka gitu ya. Dipakai, nggak usah mau pakai sampai pulang, udah dilepas sama beliau, alhamdulillah. Berarti suka ya. Iya, itu warna netral, itu warna abu-abu, krem, sama
Pasti saya lupa satunya. Oke. Ini cukup banyak ya kreasi kerajinan tangan ya yang dibuat dengan rajutan. Terus kalau semuanya untuk pola ya, kan yang harus kita persiapkan ya sebelum kita memulai dengan merajut ya itu kan ada benang, terus apa lagi tuh Mbak Irin? Hakpen, gunting. Ya, itu aja dulu. Pola juga diperlukan ya? Kalau pola motif ya juga. Motif yang paling penting. Motif, misalnya seperti apa Mbak? Kayak motif gini kan Mbak. Ini kan yang sini motifnya kan biasa. Iya. Yang ini sininya lebih bagus kan? Iya. Nah itu motifnya juga, motif dan polanya. Oke, kalau begitu bisa diangkat satu persatu ya untuk kerajinan tangan yang memang sudah dihasilkan gitu ya. Ini benangnya agak nggak jual di sini kayaknya. Ini benang nilon ini. Oke. Kalau yang ini banyak sih, ini polycherry. Bisa ke dekat dengan mic-nya lagi Mbak Irin ya. Iya. Ini benang nilon tas yang ini. Kalau yang topi ini polycherry. Kebanyakan sih saya buat produk rajutan saya dari benang polycherry karena mudah didapatkan di Makassar. Benang apa namanya Mbak? Benang polycherry. Iya, jenis polycherry ya. Itu ini lebih juga agak keras, jadi saya nggak terlalu sih. Agak sakit juga tangannya kalau ngerajut pakai benang nilon ini, karena agak tebal kan. Iya, susah ya. Iya, agak susah. Kalau ini benang polycherry. Ini nilon. Kalau yang sebelahnya? Ini polycherry. Iya. Kalau dilihat sih memang lebih bagusan ini karena lebih mengkilat kan. Lebih rapi ya, lebih mewah gitu kelihatannya ya. Memang juga harganya lebih mahal. Dan jenisnya, iya. Kalau ini polycherry aja semuanya. Polycherry. Oke. Jadi ada banyak ya, ada topi, kemudian ada tas ya. Ini kreasi unik ya dari merajut ya. Betul. Oke. Mbak Irin tadi seperti diinformasikan juga kalau pas kita mau menghasilkan suatu karya itu kan cari moodnya dulu gitu ya. Betul. Kalau nggak mood biasa nggak bisa memulai merajut. Apalagi kalau lagi sebel, lagi kesel. Betul. Kira-kira kalau Mbak Irin gimana untuk membangkitkan moodnya untuk bisa berkreasi? Ya kalau anak-anak lagi tenang-tenang, nggak lagi gangguin mamanya, misalnya mau ajarin ini, ajarin itu, kayak tadi sambil mau prepare ini semua, ini apa tenang-tenang dulu, supaya bisa menghasilkan hasil karya yang bagus ya. Iya. Oke. Jadi itu ya, jadi hatinya harus tenang dulu ya. Harus ada moodnya, kalau enggak nanti produknya jadi haskarnya jadi amburadul. Kita masih lanjut lagi ya, tapi